Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini tuh lagi ada fogging ya, penyemprotan nyamuk seperti ini tuh. Itu ya, ada kayak kebakar, ada smoke kayak gitu ya. Tuh. Itu tuh lagi nyemprot nyamuk. Oke teman-teman, Inem di Singapura ini hari ini tuh akan share kepada teman-teman ya. Ini tuh sebuah kisah ya. Dan ini tuh kisah apa sih yang bisa diambil pelajaran dari kisah ini gitu loh ya teman-teman. Jadi Mbak Krisnawati ada 38 tahun, mantan TKW Singapura gitu, telah dibunuh oleh pelaku yang bernama Andika, 29 tahun gitu, karena tuh utang piutang gitu. Jadi begini cerita selengkapnya. Oke teman-teman, begini ya cerita kronologi selengkapnya kisah Mbak Krisnawati mantan TKW Singapura telah mati dibunuh oleh seorang pelaku yang bernama Andika karena utang piutang. Awalnya Mbak Krisnawati ini adalah warga Jepara dan Andika ini, Noval Andika 29 tahun ini juga warga Jepara tetapi beda desa. Mereka itu meskipun beda desa awalnya tuh nggak kenal. Akhirnya karena media sosial lah yang memperkenalkan mereka. Berawal dari dunia Facebook, ya namanya Facebook ya sudah bermancanegara, jadinya dekat-dekat teman-teman kayak gitu. Akhirnya mereka berteman di media sosial namanya Facebook. Setelah berkenalan, ngobrol-ngobrol, ya mungkin saling curhat lah, tapi nggak pacaran ya. Ini bukan modus percintaan, ini murni karena pinjam meminjam gitu. Akhirnya si Mas Noval Andika ini itu tuh ya mungkin lagi kesulitan keuangan kayak gitu. Dan akhirnya Mas Noval ini Mas Noval Andika ini tuh meminjam uang sebesar 3 juta kepada Mbak Krisnawati ini. Dan Mas Noval Andika ini tuh berjanji untuk mengembalikan uang sebesar 3 juta itu kalau Mbak Krisnawati itu sudah pulang. Berjalannya demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya sampailah si Mbak Krisnawati ini untuk saatnya cuti ya. Setelah cuti, Mbak Krisnawati ini seminggu di rumah karena dijanjikan bahwa Mas Andika akan membayar utangnya kalau dia sudah pulang. Akhirnya Mbak Krisnawati ini seminggu di rumah dan nyamperinlah si Mas Noval Andika ini. Setelah nyamperin Mas Noval Andika ini, Mbak Krisnawati ini datang ke rumah Mas Andika ya. Mas Andika ini ternyata di rumahnya itu sepi gitu. Terus habis itu baik-baik lah ya. Untuk pertama pastinya tuh baik-baik. Mbak Krisnawati ini tuh mau menagih hutang gitu ceritanya. Menagih hutang kepada Mas Noval Andika ini. Setelah itu nagih hutang karena mungkin tidak punya ya, si Mas Noval ini tuh emosi gitu loh. Emosi dan Mas Noval ini akhirnya gregetan mungkin ya, ditagih orang yang namanya kita nagih hutang gitu ya, dijanjikan setelah pulang gitu ya. Akhirnya karena dia Mas Noval nggak punya, akhirnya emosi, ditagih duit nggak punya, akhirnya emosi. Dan dengan emosi itulah si Mas Noval ini mencekik Mbak Krisnawati gitu ya. Setelah mencekik Mbak Krisnawati sampai meninggal, karena di rumah itu nggak ada siapa-siapa ya. Bapaknya juga kuli kayu, kuli bangunan. Terus ibunya juga jualan di toko
di pasar kayak gitu. Terus istrinya itu dikabarkan Mas Noval Andika ini tuh sedang pisah rumah dengan istrinya gitu loh. Nah, jadi di rumah itu sepi kan. Setelah sepi ya itulah si Mas Noval ini ditagih, ternyata belum punya uang, akhirnya emosi. Biasa kan kalau soal utang piutang, nagih menagih itu yang ditagih itu lebih garang dari si penagih. Biasa kan seperti itu. Maka jauhilah utang piutang. Misalnya pun kalian punya uang ya, misalnya si pengutang ini misalnya pinjam duit 1 juta gitu ya, ya udahlah dikasih aja 100, misalnya nanti nggak dibalikin ya nggak masalah sih, kayak gitu sih. Itu buat aku ya. Terus lanjut, setelah dicekik akhirnya mati, saking takutnya itu si Mas Noval ini, saking takutnya dibungkuslah si Mbak Krisnawati ini, jasad si Mbak Krisnawati ini tuh dibungkus di dalam kresek kayak plastik laundry gede kayak gitu, pokoknya plastiknya gede, ditaruh di gudang katanya tuh ditaruh di gudang dulu untuk sementara. Setelah keesokan harinya, akhirnya si jasad si Mbak Krisnawati ini tuh dibawa muter cari tempat yang aman, akhirnya dibuanglah di semak-semak kayak gitu, sepi gitu, jalannya itu memang sepi gitu. Akhirnya setelah jalannya itu sepi kan, keesokan harinya ada seorang bapak-bapak gitu, seorang warga lah kayak gitu, seorang warga itu sedang berjalan di situ, tiba-tiba mencium bau busuk. Setelah mencium bau busuk, kok aneh kayak gitu, akhirnya si bapak-bapak ini tuh mengabari teman lain gitu, warga lain gitu, disuruh ikutan ngelihat apaan sih ini kok bau-bau kayak gitu. Akhirnya datang beberapa warga itu, dibuka ternyata jasad gitu loh. Dan akhirnya ada laporan ke polisi, ke Polres gitu. Setelah laporan ke Polres, akhirnya Polres menyelidiki. Ternyata ini adalah jasadnya Mbak Krisnawati 38 tahun itu, mantan TKW Singapura. Dan habis itu setelah diselidiki semuanya, finish total, akhirnya polisi telah meringkus si Mas Noval Andika ini. Setelah diinterogasi, yaitu motifnya karena ditagih, belum punya uang, emosi, akhirnya Mbak Krisnawati ini dicekik dan akhirnya meninggal, dibuanglah jasadnya di semak-semak gitu. Jadi dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman, bahwa utang piutang itu tuh sangat membahayakan gitu ya. Memang orang yang utang itu biasanya berawal dari pertemanan, terus aku pinjam dong, nanti kalau udah gajian nanti aku balikin. Ternyata setelah gajian nggak bisa balikin gitu loh ya teman-teman. Jadi utang piutang itu kayak berbahaya banget ya, resikonya tuh gede. Jadi selain daripada menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan atau apa kayak gitu, lebih baik hindari utang piutang aja gitu ya. Jadi dari kisah Mbak Krisnawati ini, semoga kita bisa mengambil positifnya aja gitu ya teman-teman, bisa mengambil sisi positifnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi pelajaran buat saya dan juga teman-teman semuanya. Dan cukup sekian sharing dari Inem, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.